Izin usahanya namanya NIB. Pernah dengar nggak Bu panjenengan? Dereng apa ini? Nah, izin usaha ini Bu, ini mulai rame waktu pandemi. Waktu pandemi banyak yang mengurus izin ini untuk mendapatkan bantuan Bu. Nah, izin NIB, nomor induk berusaha. Ya, nomor izin ini manfaatnya buat apa Bu? Sebagai tanda pengenal usahanya jenengan. Jadi kalau punya usaha, fisiknya ada, usahanya ada, dilengkapi dengan ini akan lebih bagus Bu. Karena izin ini dikeluarkan oleh pemerintah, bukan dari Komida. Ya, nanti kalau sertifikatnya keluar atau izinnya keluar Bu, nanti ada logonya pemerintah. Ya, itu menunjukkan apa Bu? Usahanya jenengan yang sudah memiliki NIB itu terdaftar. Selain itu kalau sudah punya NIB tidak apa Bu ya, kalau saya masih kecil tidak usah ngurus yang namanya SUP kecuali usahanya besar Bu. Kalau besar otomatis tetap akan diurus dan bidang-bidang tertentu, pertambangan, peternakan, yang skalanya besar Bu. Kalau nyuwun sewu masih usahanya kecil lagi merintis gitu Bu, punya NIB disimpan di rumah itu sudah bagus. Karena izin ini gratis Bu, jadi kita sampaikan ke jenengan dan dari kami ini membantu ibu-ibu untuk memiliki izin ini. Makanya kita sosialisasi, siapa tahu dari jenengan itu berminat untuk memiliki izin ini seperti ibu yang lainnya. Nah, persyaratannya apa Mas untuk mendapatkan ini? Cukup KTP saja Bu. KTP untuk apa? Untuk dibikinkan akunnya jenengan. Karena ini menggunakan sistem online, otomatis akun itu nanti akan merepotkan jenengan Bu untuk dihubungi, atau kita minta nanti jenengan harus aktif WA-nya. Dihubungi itu untuk membuat akunnya saja. Ya, setelah itu Bu, nanti baru kita tanya-tanya tentang usahanya jenengan. Usahanya itu profilnya saja. Contoh nama usahanya apa? Atau laundry, atau mungkin makanan itu warungnya namanya apa, modal utamanya berapa waktu menjalankan usaha, kemudian omsetnya atau pendapatannya itu berapa jenengan, punya karyawan tidak, seperti itu. Profil itu nanti akan dimasukkan ke datanya ini. Jadi waktu datanya sudah masuk benar, dicek, diterbitkan sama, berarti sudah benar dan prosesnya selesai. Jadi tidak perlu harus repot apa Bu, datang ke RT RW minta surat pengantar, nanti habis dari RT RW ke kelurahan, habis kelurahan kecamatan, waktunya habis jenengan, nggak jadi jualan. Itu apa juga disurvei? Tidak ada survei, tidak ada foto, jadi cuma sarannya itu tadi Bu, memang kesediaan punya keinginan memiliki. Jadi hanya lewat si akun itu, lewat WA itu tadi ya? Kan kita menggunakan sistem online. Online ya. Jadi Komida hanya menjembatani ibu yang ingin mendapatkan ini untuk kita bantu buatkan akunnya, jadi kita isi di OSS-nya atau di sistem online dari pemerintah, sudah jadi selesai kita serahkan. Ya kalau siup mungkin itu ngurusnya di kan siup harus ke kantor kita. Ya, melalui RT RW yang ribet siup. Fungsinya sama, itu sama-sama jenis izin usaha Bu. Cuma kalau NIB itu lebih merakyat, artinya untuk usaha yang kecil-kecil, pendapatannya dalam 1 tahun mungkin 100 juta, 500 juta, 1 tahunnya Bu ya. Jadi kalau dikalikan dalam 1 bulan jenengan bisa dapat misal 1 juta, mungkin 1 tahunnya baru 20 juta, masih kecil. Yang memang diperuntukkan untuk yang NIB itu omsetnya di bawah 500 juta dalam 1 tahun. Kalau sudah 500 juta ke atas sudah bukan mikro atau bukan UMKM kecil, dia sudah skalanya sudah menengah dan ke atas. Otomatis akan memerlukan izin-izin yang lain. Bisa jadi usahanya yang kayak jamu Bu, kayak produksi yang agak susah itu biasanya butuh izin yang tertentu kayak BPOM kayak gitu. Jadi dilihat usahanya gitu. Nah, kalau warungan, maem, jajanan itu sederhana gampang, jadi tidak perlu izin tambahan lain. Nah, cukup NIB disimpan di rumah, ada yang tanya tinggal sodorkan aja selesai. Jadi jenengan daftar, jenengan menjalankan
terlindungi dengan adanya itu harapannya dilindungi oleh pemerintah kalau ada masalah di usaha ini. Seperti itu. Ada yang tanya lagi betul? Mau tanya. Untuk Duafa sendiri apa diharuskan? Di Komida ini kita tidak ada istilah wajib, Bu. Iya, Jadi maksudnya gitu. kesadaran. Takutnya nanti kalau kita mau Jadi- mengajukan lagi harus ada persyaratan NIB itu tadi gitu. Saat ini menurut saya, Bu, itu belum ada instruksi seperti itu. Iya gitu. Ya, jadi ini Jadi kan anak tidak harus diwajibkan Ya. toh. ini kembali ke ibu-ibu, kita lewat sosialisasi, ada yang minat monggo, enggak Jin, enggak apa-apa. Dan tidak mempengaruhi masalah pinjaman. Iya, maksud saya gitu, takut-takutnya mungkin kayak awal-awal Dua itu, nikah, dua. mungkin bagian mau pengajuan lagi harus ada Ada itu, NIB gitu. itu tadi gitu. Ya, karena kan kita dibawa langsung di dinas koperasi ya, Bu. Iya, Nah, takutnya begitu. itu kan juga jadi program dari kementerian. Kalau ke depannya nantinya kalau ada seperti itu ya kita nggak ada yang tahu. Makanya kita perkenalan pulang dulu. Kalau Nah, aku ada, ora nggih. Takutnya nanti kita mau pinjam istilahnya untuk usaha, tapi kalau dengan adanya itu kan maksudnya nggih nyun sewu nggih Pak, maksudnya di sini kan ada yang nggak bisa pakai HP ini kan harus ada begitu kita ribet kok nyileh wae kok persyaratannya macam-macam kan gitu istilahnya kayak dipersulit gitu loh. Jadi apa itu harus apa istilahnya untuk tidak ngoten loh. Saat ini enggak. Jadi iya. ya jaga-jaga aja, Bu. Kalau tidak sudah punya sendiri ya udahlah itu aman gitu. Nanti ke depan karena jangka panjang. Ya, karena komite juga nggak tahu nanti peraturan seperti apa kita. Iya. Ya mudah-mudahan ya sepertinya aja. Iya, ya maksudnya gitu Iya. masalahnya kan di sini juga ada yang kerja kan Oh, ngoten Bu. kan Iya, gitu. nggak apa-apa. Ada lagi, Bu? Terus Tanya. ini kalau untuk pembuatan itu tadi caranya misalnya mau membuat itu tadi harus bagaimana? Harus menghubungi siapa? Kalau caranya tadi persyaratan cuma KTP Iya, ya, KTP. sama data profil ya. Itu tinggal nanti saya data. Ya, kan kita harus ada antrian, Bu. Jadi ada iya. ibu anggota yang Iya. menunggu. Ya. Nah, kita data di sini, nama ibu, KTP-nya, baru nanti kita hubungi. Oh, dihubungi lewat WA itu tadi. Iya, Oh, kita yang gitu. menghubungi. Oh, Ya, gitu. datanya seperti ini. Ya, kita udah. Berarti tidak datang ke rumah ya, datanya hanya lewat WA itu ya. Datanya seperti ini. Nanti kita ngisinya seperti ini formatnya kayak ini juga. Ini kan juga antri juga, Bu. Ibu yang memang Dan itu harus yang mempunyai usaha nyata. Iya, Bu. Ya, harus Kalau- ada usaha nyata istilahnya yang memang kita di rumah ada usaha gitu. Iya, ada usaha. Ini sisa usahanya yang diajukan di sini ibu, nggih, tapi yang menjalankan bapak tetap berarti kan ada usahanya. Nah, ya. Karena di sistem itu ada pertanyaan apakah usaha masih berjalan Berjalan. atau tidak. Jadi kalau semisal gini Bu, ini Bu, jadi niat, jadi bikin Bu, jadi NIB-nya selesai. Berapa bulan kemudian yang sewu anjlok atau mungkin usahanya turun atau ganti bidangnya, NIB itu tidak berlaku. Nanti ganti NIB baru lagi. Oh. Jadi hidup matinya NIB itu bergantung usahanya. Usahanya itu. Iya. Jadi nomornya itu ya sekali itu Bu, kayak kakak. Kakak. KTP itu kan cuma satu orang. Satu, iya. Jadi, selama ini banyak anggota gini Bu, usahanya 3, ingin mengajukan 3. Nah kita kan belum ada pengalaman Bu. Satu KTP itu sebenarnya bisa, tapi kita belum punya pengalaman untuk membantu satu anggota, satu KTP 3 usaha, warung kelontong, jajanan, sama mungkin itu Bu. Iya, bapaknya yang punya usaha gitu. Jadi kita belum punya, kita baru belajar membantu yang satu anggota satu usaha dulu, biar merata dulu Bu. Anggota lain sudah punya. Nah nanti kalau Sing misal gampang, sing ora tau ganti pertanian. Nah, itu, Bu. Pertanian juga banyak yang masih ragu-ragu, gitu. Bisa semua jenis usaha, intinya usaha. Kalau yang susah itu maksudnya kita itu mengkategorikan usahanya itu sama kategorinya yang ada di sistem itu beda. Jadi kita agak susahnya di situ. Makanya kita pertanian itu kebanyakan gini Bu, pertanian yang dulu sama pertanian yang
memang petani. penghasilan Nah, kalau petani nanti digolongkan lagi petaninya dia peternakan petaninya apa. Nah, Ada peternakan, ada Jadi pertanian. lebih spesifik gitu. Tapi kalau yang buruh kan agak susah. Ya. Buruh kan dia kerja, Kerja ya. tidak bisa dibuktikan dengan bidangnya aja. Jadi kita terkendalanya di situ. Jadi banyak yang minta itu satu warung kelontong tuh banyak sekali Bu, warung sembako, warung maem, jajan-jajanan gitu Bu, bikin produksi yang kaca keripik-keripik, cemilan kayak gitu masih gampang karena mudah ditemukan kategori. Peternakan ada tapi masih ragu-ragu juga. jual Saya cuma 3 kambing Mas, boleh enggak? Ya boleh lah, itu tergantung kembali ke pelakunya Bu. Kita tidak ada paksaan sama kenal loh. Ya kayak ngon bupati. sama nomor sama WA. tempe. Tapi kalau masih mempertimbangkan atau masih ragu-ragu ya kita tidak maksa. Atau minggu depan ketemu sama Mbak dia lagi, nanti ngobrol-ngobrol lagi. Kalau minggu depan itu ada pikiran minat bikin Iya. itu, bilang ke Mbak Widya. Nanti kan ngisi di sini Bu. Oh iya. Ya. Jadi kita nggak maksa harus saat ini sih Bu. Minggu depan ini masih panjang Bu waktunya Bu. Yang terpenting bukan saran utama untuk pinjaman di Komida aja Pak. Tidak sebagai syarat. Oke, Semoga jadi kan enggak, Bu. Itu berat mungkin. Nanti ntar malah udah ada nasabah Pak. Iya. Berat ya Bu. Iya berat itu. Iya nggak apa-apa, minimal kenal dulu ya Bu Iya. tentang ini biasanya sudah. Kan enggak apa-apa ya Pak, kita istilahnya terus terang bicara ngoten nggih daripada mengke. Iya. Terus napa niku lewat online, ndak ibu menika kalau menika